Hai, Halo, Kak. Halo, Assalamualaikum. malam. Malam. Hai, apa kabar guys? Baik Alhamdulillah dong. baik. Wah, Baik, baik ya. yuhu, long time no see. Kita sapa aja nih. Orang-orang nggak kenal siapa kita. Coba kenalin dulu dong teman-teman siapa kita. Perkenalkan ya, nama aku Anafa Muhammad Rafi, NIM 711-118-1003. Aku Vira Hasna Lanjut. Putri, NIM 7111818005. Aku Inia Putri Yuniar, NIM 7111181017. Nah, kalau aku Andika Putra Adi Pranata, NIM 711181037. Jadi kita tuh dari kelas 4A, kelas 4A Fakultas Psikologi Universitas Dina Ahmad Yani. Nah, aku mau wakil teman-teman yang lain. Jadi mau menjelaskan hari ini kita tuh mau bahas mengenai fenomena yang lagi booming banget, yaitu COVID-19, beserta dampak-dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kita. Dan lebih bagusnya karena kita anak psikologi ya, kita bahas menggunakan pendekatan psikologi kognitif. Gitu. Mungkin pertama-tama, siapa tahu ada yang belum tahu nih apa tuh COVID-19. Nah, menurut kalian apa nih COVID-19 tuh? Menurut aku nih ya, COVID-19 itu, dari COVID-nya sendiri itu kan coronavirus, apalah aku lupa. Di situ tuh jadi si virus itu tuh yang nyerang ke saluran pernafasan, terutama langsung ke dalam paru-paru. Jadi bisa menyebabkan uh, yang dari orang yang pernah ngalamin ya, katanya kalau nafas kayak ditusuk-tusuk lah si paru-parunya atau semacamnya. Jadi dia jadi susah nafas gitu, makanya bisa menyebabkan kematian. Tuh. Nah, itu mungkin bisa ditularin juga sama kontak fisik langsung. Terus habis itu bersin dan batuk juga. Terus kayak nyentuh benda juga itu kita bisa langsung terkontaminasi. Nah, kalau dari corona itu sendiri ya, ketika seseorang kena COVID-19 ini, ada namanya inkubasi selama 14 hari gitu, di mana menyerang ke kekebalan tubuh gitu. Nah, di 2 hari pertama yang saya pernah dapat gitu ya, 2 hari pertama batuk, lalu 2 hari kemudian bersin dan demam gitu. Lalu hari ke-6 biasanya yang kena COVID itu mengalami sesak napas. Nah, di situ baru harus dibawa ke rumah sakit gitu ya. Harus diisolasi di rumah sakit. Nah, setelah itu corona ini menyerangnya biasanya ke usia-usia yang rentan, terus yang sudah terkena penyakit ISPA gitu ya, yang rentannya gitu, yang telah kena penyakit ISPA kayak asma, pokoknya yang berhubungan dengan paru-paru lah, sistem pernapasan. Tapi sekarang virus ini juga bermutasi. Nah, ada orang yang tanpa gejala, terus ada yang dari diare jadi diare gitu. Nah, virus ini makanya masuk ke virus bahaya gitu. Makanya ditetapkan pandemi gitu di seluruh dunia. Gimana sih cara nyegahnya kalau denger seserem itu? Makanya kayak dihimbau sama pemerintah gitu kan, kita harus tinggal di rumah, gak boleh kemana-mana, terus kita harus jaga jarak juga, mungkin 2 meteran gitu ya sama orang. Terus kita harus pakai masker saat berpergian, cuci tangan selalu, terus hindari juga nyentuh-nyentuh barang sesuatu yang dari luar gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita habis berpergian nih, kita harus mandi karena kan takutnya dari luar tuh kita bawa virus, jadi kita harus mandi. Terus kita juga harus hidup sehat, itu sih paling penting. Kalau menurut aku sih selain dampak-dampak yang berpengaruh pada diri kita sendiri, terutama kesehatan,
COVID-19 ini tuh juga berpengaruh banget ke eksternal kita, kayak kehidupan sosial, pendidikan, apalagi kita jadi semuanya jadi kuliah online. Terus sosial juga kita jadi social distancing, jadi gak jarang ngobrol sih, maksudnya lebih sulit untuk melakukan physical attraction secara langsung sama teman-teman kita gitu. Dan menurut aku yang paling berdampak secara meluas dan sangat besar itu ke arah ekonomi. Kan kayak banyak orang yang kelaparan, dapat penghasilan karena mereka bekerja yang dapat penghasilan cuma sehari sekali gitu. Terus mengenai hal tersebut, banyak orang yang kayak memutar otak mereka dengan melakukan berbagai cara biar bisa tetap survive atau bertahan hidup. Terus kebanyakan dari mereka tuh memanfaatkan situasi gitu loh. Jadi kayak apa yang paling dibutuhkan masyarakat kini, itu yang dia jual gitu. Kayak jualan masker tuh. Sekarang kan lagi booming-boomingnya ya nggak sih jualan masker. Terus aku punya nih beberapa artikel yang bahas tentang boomingnya orang-orang jualan masker nih. Kalian bisa lihat tidak? Ini aku share screen. Nih, jadi itu. Jadi sekarang pasar malam beralih jadi pada jualan masker. Karena nggak mungkin kan, karena ada physical distancing juga. Terus orang yang berdagang es aja tuh sekarang tergiur omset yang maha aduhai ini gitu ya kan. Karena ya jualan es di tengah-tengah pandemi, siapa juga yang mau beli gitu. Terus di pasar baru juga yang kita tahu sendiri lah ya. Kita tahu sendiri pasar baru tuh rata-rata jualan baju, kain, atau makanan, kayak cendol gitu-gitu. Sekarang mereka jualan masker semuanya. Nah, itu kan sangat berdampak ya. Jadi mereka tuh mengenali dan memahami gitu tentang masalah selama pandemi ini. Jadi ya gitulah ya. Menurut kamu gimana tuh, Anapa, tentang pemahaman masalah pada orang-orang ini? Ya, kita lihat dulu ya, memahami si masalah itu apa. Masalah yang utama kan tentang ekonomi. Pasti yang mereka juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lah ya, apalagi Nah, mengenai hal tersebut, menurut kamu gimana nih, Hanafa, tentang pemahaman orang-orang terhadap masalah yang lagi membludak ini? Nah, kita lihat dulu ya, memahami si masalahnya itu seperti apa. Dari itu kan pasti ekonominya yang bermasalah. Jadi mereka ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, apalagi para pedagang yang mungkin penghasilannya hanya satu hari satu kali lah ya. Terus ya mereka mencari problem solvingnya mereka gitu dengan cara mereka menjual seperti alat-alat pelindung diri. Salah satunya masker gitu kan yang paling dibutuhin sama orang-orang. Okay. Jadi mereka tuh ngerti gitu ya, masalah ekonomi yang lagi dibutuhin itu apa. Iya. Terus kira-kira strategi untuk penyelesaian masalahnya itu gimana sih? Menurut kamu, Win, gimana tuh? Kalau menurut aku ya, strateginya ini masuk ke heuristic health climbing ya. Nah itu tuh jadi kayak ketika pedagang memiliki masalah, maka si pedagang ini tuh lebih memilih solusi secara sederhana terhadap alternatif untuk menyelesaikan si masalah perekonomiannya ini. Nah, poin utamanya dari heuristic climbing ini tuh untuk mengajukan jangka pendek, karena mereka tuh mungkin kayak karena si pedagang, aku ngambil contoh kayak pedagang si ini ya, yang esteller tadi ya, mungkin karena pedagang esteller itu sebelumnya nggak laku, terus dia langsung pindah aja itu pindah ke penjualan masker, karena dia tuh emang butuh omset buat masukan perekonomian dia ini sendiri gitu. Jadi ini tuh cocok digunain karena memilih solusi yang tampak lebih cepat dan sederhana karena masalah yang dihadapi gitu loh.
Jadi mereka punya strategi-strategi tersendiri buat memecahkan masalah mereka gitu ya. Hmm. Terus kalau aku sih mau berpendapat tentang faktor yang mempengaruhi mereka biar bisa melakukan problem solving menggunakan strategi-strategi yang tadi kata Winia sebelumnya. Nah, kalau menurut aku tuh orang-orang yang banting setir ini tuh merupakan expert. Maksud di sini expert tuh mereka punya keuntungan dalam penggunaan proses top down. Kan top down sendiri tuh eh, kemampuan kita mengkognisikan pengetahuan kita. Jadi mereka tuh menggunakan proses top down ini secara efektif. Yang pertama mereka menggunakan keuntungan dari pengetahuan. Mereka tahu nih harus apa yang dilakuin, terus apa nih masalahnya sekarang, apa yang lagi dibutuhin, terus target penjualannya harus kemana, kayak gitu. Terus mereka juga punya memori. Di sini maksud memori adalah pengalaman. Jadi dia tahu gitu strategi berdagang, gimana caranya banting setir, biar dia bisa tetap survive. Terus dia juga punya mengandalkan keuntungan dari strategi. Jadi strategi di sini tuh kayak tadi kata Winia, dia menggunakan berbagai cara untuk bisa survive dan melakukan problem solvingnya gitu. Meskipun ada beberapa orang yang kayak mengalami masalah dalam problem solving ini, kayak ada yang namanya fixed mindset gitu. Jadi mereka cenderung terpatok sama satu hal. Tapi still sih kalau menurut aku orang-orang yang banting setir ke arah menjual masker ini kayak tadi orang yang jualan es banting setir ke jualan masker, dia memiliki yang baik gitu kalau menurut aku. Dan kalau menurut aku sih ini kreatif ya nggak sih? Jadi kayak mereka menggunakan kreativitas mereka gitu. Iya sih. Gimana Andika? Oh iya, eh bener sih kata Firda tadi kan membutuhkan kreatif gitu. Eh, Pedagang sekarang gimana sih cara bertahan hidup lah sampai istilahnya semua berjalan dengan normal kembali gitu ya. Nah, kalau cuman tadi permasalahan fixed mindset, mungkin pedagang nggak akan bertahan lama gitu ya, kalau menurut aku. Nah, maka dari itu proses kreatif sih yang paling pas gitu untuk dijalankan ketika kita survive dalam keadaan seperti ini gitu. Para pedagang harus punya kreativitas lah. Dia harus punya solusi yang baru, berkualitas, berguna gitu ya. Itu sih. Jadi kayak mereka kreatif itu mengandalkan situasi yang ada untuk tetap survive gitu ya. Terus kalian pernah dengar gak sih yang kayak ini loh, mereka membuat masker jadi seunik mungkin yang kayak ada gambar mukanya itu loh, yang ada gambar-gambarnya, Iya, gambar Spider-Man-nya. Ya, sering lihat ya mereka mengandalkan kreativitas mereka untuk menarik perhatian kepada calon pembeli gitu. Jadi para pembeli itu jadi oh ini barangnya bagus nih. Ya kita pakai masker untuk melindungi diri, tapi kita juga bisa lebih trendy gitu dengan masker itu. Itu sih kalau menurut aku mah. Jadi sekarang masker tuh bukan cuma sarana perlindungan diri aja gitu, jadi dipakai juga untuk style atau mode ya nggak sih? Ini ya. ya Nggak bosen buat kayaknya. fashion gitu. Bahkan ada masker-masker yang dikasih merek apalah itu, merek-merek terkenal, terus yang pakainya artis-artis doang. Waduh, Terus gecuat Brand-brand kakak. besar gitu. gitu. Sampai aku kemarin tuh nonton berita kalau nggak salah ada klub sepak bola yang jadi jualan masker. Kalian tahu nggak sih berita itu? Oh, belum baca. Wah, Belum dengar tuh. Kemarin nonton di, ya aku nggak tahu apalah, pokoknya berita aja. Jadi ada satu klub sepak bola gitu, eh berinisial B, wih gila. Terus udah gitu, jadi mereka tuh jualan masker untuk bisa membayar staff, mungkin karyawan, terus pemain-pemain juga kan mereka harus tetap makan kali ya.
mereka tuh beralih fungsi jadi jualan masker gitu. Cuman aku nggak tahu sih sistem jualan maskernya apakah ada tanda tangan pemainnya atau kayak gimana. Kayaknya ada foto pemainnya deh di maskernya. Nah, itu kan termasuk kreativitas dan strategi Ya, problem solving mereka gitu. Iya. Kayak gitu-gitu nggak sih? Menarik apa lagi tuh yang kalian dengar seputar ini? Hmm, eh, kalian banyak pernah yang dengar ini nggak sih? gimana, Dik? Oh, kan sekarang gitu tren masker yang dari produk-produk yang lama gitu ya, yang enak gak sih kalau disebutin produknya? Pokoknya masker-masker yang Potensial. di apotek lah. Iya aja. Eh, Iya. masker-masker yang di apotek kan dulu itu sempet tuh sampai 300.000 per box, 500.000 per box tuh. Yang pas musim-musim lagi pada nimbun masker itu teh ya. Hmm, Hmm. Tapi kan awal-awal. Ya iya, ampun. tapi kan sekarang istilahnya mereka udah nggak bisa ngejual masker tersebut seharga segitu gitu karena pemerintah kan bilang bahwa masker kain juga ternyata bisa melindungi diri 70% sampai 80%. Nah, dari situ kan orang pasti bagaimana caranya supaya menarik kan dibeli gitu. Ada di diskon apa diobral gitu kan sekarang banyak masker-masker yang diobral tuh di jalan-jalan yang dulunya 300.000 per box mereka istilahnya itu juga masalah mereka gitu sehingga mereka problem solvingnya gimana ya dengan cara diobral itu kalau menurut aku gitu. Hmm, Udah gitu. Pakai strategi dagang gitu ya nggak sih? Ya, ya, Kemarin juga sempat ada yang nawarin tuh kayak, ih beli dong masker aku gratis deh, beli ini gratis ini gitu-gitu deh. Soalnya aku nggak tahu sih kayaknya dia orang yang nimbun masker apa gimana sih, sebel banget aku nggak mau beli. Tapi kelihatan banget gitu dia tuh ngerasa gendok gitu loh. Gendok tuh apa ya bahasa Indonesianya? Menyesal. ya, ya Menyesal pasti itu. menimbun masker terus dia kayak melakukan problem solving biar maskernya tetap kejual gitu. Karena mungkin di awal dia nggak mikir tentang jangka panjang dari penjualan masker ini gitu. Kayak yang tadi Nah itu faktor yang mempengaruhi banting setir ini kan ada fixed mindset yang tadi. Jadi dia tuh, oh ada juga yang namanya apa sih tadi aku baca functional fixedness. Salah satu kendala dalam pemecahan strategi gitu. Jadi pemecahan masalah gitu. Jadi dia tuh menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan masalah yang lain gitu. Jadi dia pokoknya jual masker aja pasti laku tanpa memikirkan dampak ke depannya. dan tahunnya sekarang kan orang-orang udah pada punya masker, oh mereka yang menimbun itu malah jadi rugi sendiri gitu. Karena ya. ya mau dijual-jual ke siapa, orang udah pada punya semua. Sebenarnya ada kendala-kendala juga gitu. Selain tadi banyak benefit dari banting setir jadi jualan masker, tapi ada juga kendala atau masalah yang bisa kejadian gitu. Kalau misalkan ada kayak functional fixedness yang tadi. Ya maka dari itu kayaknya dari yang akan bertahan selama pandemi ini yang bisnis jual masker itu pasti yang istilahnya yang kreatif lah. Dia punya satu orisinilitas, bukan plagiat ya, bukan plagiat, tapi punya satu produk gitu yang benar-benar buatan dia sendiri sehingga banyak menarik minat orang gitu. Semakin orang Jadi itu kreatif gitu. pokoknya pedagang-pedagang kali ini pasti ada
yang berpikir di present gitu, di mana mencari alternatif dari suatu masalah. Nah, variabel permasalahannya yaitu ya COVID ini gitu. Nah, dia berpikir secara divergent untuk keluar menemukan problem solving untuk dirinya keluar dari masalah yang lagi dihadapi. Kayak gitu sih. Penggunaan problem solving sama kreativitas penting banget ya nggak sih dalam menghadapi fenomena yang gede banget kayak gini, apalagi maksudnya mengajar juga gitu. Iya, Gak mati covid, mati kelaparan kan gak lucu gitu ya, gara-gara nggak punya uang itu. sama sekali. Ya, setuju. Terus, aduh, gimana lagi tuh mengenai ini loh, em, kan masker sekarang jadi tren mode juga tuh. Iya. Berarti mereka melakukan problem solving juga nggak sih untuk mengembang Si masker ini sebagai pelindung. kan sekarang pakai tren itu yang Merek Anu, berarti dia itu artis nggak aku ngomong nggak ya? Nggak kedengeran. Bingung, ini speakernya bagus banget. Speaker mahal. Iya, mahal banget, aku beli di Oil Shop lagi ini flash sale. Iya, aduh jadi malu. Iya, jadi aku tadi kalian gak dengar sama sekali ya. Jadi tuh, Enggak. kan sekarang masker tuh selain jadi alat pelindung kesehatan, dia jadi trend fashion mode juga gitu. Jadi mode, Hmm. jadi pak keren-keren kayak yang pakai merek Anu tuh artis dan selebgram. Jadi sebenarnya mereka tuh punya strategi-strategi problem solving juga nggak sih, yang apa sih strategi problem solving untuk bisa mengembangkan si masker ini dalam fungsi yang lain selain pelindung kesehatan gitu. Ya, ada sih pasti mereka, ya apalagi yang punya brand-brand yang gede gitu ya, mereka pasti menjualnya dengan cara apapun itu. Cuman kan balik lagi, apakah daya konsumsi orang itu sama atau enggak gitu. Apalagi dari pandemi kayak gini kan, ekonomi orang berbeda-beda ya. Kadang yang cukup ya cukup gitu, kalau yang enggak mungkin ya udahlah pakai yang ada aja. Pakai baju, pakai piung ya, bisa begitu orang-orang. Nah, piung dikit. ya kayak gini nih Jadi kayak cadar gitu ya. ya bisa Gimana caranya tanpa memikirkan ini juga apa sih? Memikirkan sebenarnya masker tuh ada fungsinya loh, fungsi aktualnya Iya. untuk melindungi diri, bukan untuk fashion. Mm. Tuh. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi nggak? Yang mau dibahas lagi nggak mengenai banting setir orang-orang? Banyak artis juga tahu yang banting setir. Kayak Ivan Gunawan tuh waktu itu aku nonton acara TV. Aku hampir nyebut merek. Nonton acara TV gitu. Dia tuh desainer baju pengantin. Mm. Itu dia bilang Ya, katanya dia harus ngasih makan karyawannya juga gitu, harus ngasih gaji ke karyawannya juga. Tapi kan nggak mungkin orang menikah di tengah-tengah pandemi gitu. Jadi yang Iya. dia lakukan adalah menjahit masker, tapi ya masker ala Ivan Gunawan gitu kan. Kebayang ya yang belinya siapa gitu. Up. maaf. Beli saya mah. Even artis pun banting setir gitu. Desainer-desainer ternama pun banting setir gitu untuk bisa survive. Iya. itu juga mungkin karena jangka pendek aja kali ya, karena buat memenuhi apa itu tadi katanya, buat karyawannya dia buat makan juga kan, buat pemasukan juga. Daripada nggak ada pemasukan sama sekali kan bahaya gitu. Masa Iya.
Caranya biar dapur ngebul, kata nenek aku mah gitu cenah. Tetap makan gitu katanya. Cuan for life. Mencuan. Rich guys. Oke. Kira-kira ada yang mau tambahin lagi nggak nih guys pembahasan tentang beralihnya orang-orang menjadi berdagang masker gitu? Aku udah cukup sih. Aku juga cukup. Cukup juga guys. Kalian juga nih buat akhirnya gitu. Buat berakhirnya podcast kita, ya semoga podcast hari ini itu bermanfaat di kehidupan sehari-hari dalam memecahkan problem solving dan kreativitas kita. Terus semoga juga kita berharap kayak semoga bumi kita lekas pulih kembali dan kita kembali beraktivitas seperti biasanya lagi. Amin. Oke deh kalau gitu. Yaudah deh, aku selaku host, keren banget, menutup pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat yang nonton. Boleh di like, di komen, dan juga di subscribe di bawah ada tombol yang warna merah. Dan nyalakan tombol loncengnya. Iya, tolong dinyalakan. Ini tidak berbayar ya. Men-subscribe dan me-like itu tidak mengeluarkan biaya. Jadi Jadi terima kasih atas atensi dan mungkin partisipasinya dalam meng-like dan subscribe. Aku tutup meeting hari ini. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah. Stay safe teman-teman.